Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Ramadanti dari kelas 5 APBI. Di sini saya akan menjelaskan unit 6, yaitu peranan pendidikan dalam proses pembudayaan. Pendidikan dan pembudayaan. Menurut bahasa Yunani, pendidikan berasal dari kata pedagogi, yaitu paid yang berarti anak dan agogos yang berarti membimbing. Sehingga dapat diartikan bahwa pedagogi adalah ilmu dan seni mengajarkan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, dan pengendalian diri. Kemudian, kebijakan pendidikan di Indonesia. Indonesia memiliki sistem pendidikan yang telah dikokohkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pembangunan di Indonesia sekurang-kurangnya memiliki 4 strategi dasar. Yang pertama, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua, relevansi pendidikan. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang keempat, efisiensi pendidikan. Secara umum, strategi itu dapat dibagi menjadi dua dimensi, yakni peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Pembangunan peningkatan mutu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan. Sedangkan, kebijakan pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah. Kemudian aspek-aspek pendidikan. Aspek-aspek pendidikan adalah arah, tujuan, atau sasaran yang diperhatikan dan dibina, serta dijadikan pedoman dalam pelaksanaan segala aktivitas yang bersifat pendidikan. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan adalah pembinaan tingkah laku perbuatan, artinya agar anak belajar berpikir, berperasaan, dan bertindak lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, pendidikan adalah pendidikan diri pribadi. Artinya, lembaga pendidikan bertujuan mengembangkan diri dan selalu menggunakan daya kemampuan inisiatif. Yang ketiga, pendidikan diperankan di berbagai pusat lembaga. Artinya, tugas pendidikan adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh lembaga atau badan pendidikan yang diakui dan diberi hak hidup serta dilindungi undang-undang. Yang keempat, pendidikan diarahkan kepada keseluruhan aspek kebudayaan dan kepribadian. Pendidik dan lembaga pendidikan harus mengakui kepribadian dan menggalang adanya kesatuan segala aspek kebudayaan. Yang kelima, pendidikan berlangsung sepanjang hidup. Menurut Lanchfeld, kewibawaan penting dalam pendidikan sehingga proses pendidikan dibatasi pada proses pendidikan, mulai dari anak mengerti dan mengakui kewibawaan sampai anak tunduk dan kewibawaannya sendiri yang bersumber dari kata hatinya. Yang keenam, pendidikan adalah persiapan penyesuaian yang intelijen terhadap perubahan sosial. Sifat pendidikan reflektif dan progresif harus meneruskan nilai kebudayaan dan mengantarkan anak didik pada alam kedewasaan serta membimbing ke arah kerja membangun masa depan. Yang ketujuh, pendidikan harus mengabdi kepada seluruh masyarakat. Yang kedelapan, pendidikan harus diarahkan ke pembinaan cita-cita hidup yang luhur. Yang kesembilan, pendidikan jiwa nasionalisme seimbang dengan jiwa internasionalisme. Pendidikan adalah pembinaan jiwa nasionalisme yang sehat dan wajar, tidak menjurus chauvinisme atau internasionalisme yang melenyapkan jiwa nasionalisme. Dan yang kesepuluh, yang terakhir, pendidikan agama merupakan unsur mutlak dalam pembinaan karakteristik dan bangsa. Hal ini didasarkan atas pandangan bahwa agama merupakan unsur mutlak dan sumber dari kebudayaan. Kemudian, fungsi budaya dalam pendidikan. Fungsi budaya merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis, serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya. Yang terakhir, proses pembudayaan melalui pendidikan. Proses pembudayaan atau enkulturasi adalah upaya membentuk perilaku dan sikap seseorang yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan, keterampilan, sehingga setiap individu dapat memainkan perannya masing-masing.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.